Halo, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai biofarmasi etika sedia nasal dan pulmonal. Nah, perlu terlebih dahulu pengantaran obat melalui saluran napas atau nasal dan pulmonal ini semakin populer karena menawarkan rute non-invasif dengan aksi cepat. Nah, saluran pernapasan tidak hanya berfungsi untuk pertukaran gas, tetapi juga memiliki luas permukaan yang besar dan vaskularasi yang tinggi. Nah, hal ini membuat ideal untuk absorpsi obat, baik untuk efek lokal maupun sistemik. Untuk anatomi dan fisiologi daripada saluran napas sendiri, sistem pernapasan manusia ini dibagi menjadi saluran napas atas yaitu hidung, faring, dan laring, dan bawah yaitu trakea, bronkus, bronchiolus, alveoli yang dirancang untuk penyaring udara, pelembapan, dan pertukaran gas. Nah, di dalam struktur rongga hidung atau sedia nasal itu ada terdiri dari silia dan mukus dan juga area olfaktori. Untuk yang berikut tuh ada pohon bronkial hingga alveolu atau sedian pulmonal di mana terdiri dari pohon bronkial atau saluran bercabang yang membawa udara ke paru-paru dan lapisan di dalamnya itu bersilia untuk menangkap partikel. Sedangkan untuk alveolus sendiri, ujungnya itu bercabang bronchiolus yang menyerupai kantung. Dengan luas permukaan alveolusnya itu sangat besar, diperkirakan itu mencapai 70 sampai 100 meter persegi dan dikelilingi oleh jaringan pembuluh kapiler darah yang padat memungkinkan difusi gas atau penyerapan obat yang sangat efisien. Untuk biofarmasi etika sedia nasal dan pulmonal ini, yang pertama untuk rute nasal ini digunakan untuk efek lokal seperti dekongestan maupun sistemik karena karakteristik anatomi fisiologisnya. Untuk keuntungannya itu kaya akan vaskularasi atau pembuluh darah, memungkinkan biopas, filspas, metabolisme di hati, dan menyediakan jalur langsung ke sistem saraf pusat melalui jalur non-to-brain atau saraf olfaktori. Untuk hambatannya itu adanya clearance mukosiliar yang cepat membilas obat keluar serta degradasi enzimatik lokal oleh enzim sitokin P450 di mukosa nasal. Untuk aplikasinya ini dalam bentuk sedian meliputi tetes semprot, gel, suspensi, emulsi, dan liposom. Untuk sedian ini dirancang untuk pulmonal ini juga dirancang untuk mencapai saluran napas di bagian bawah hingga alveoli. Untuk deposisi partikelnya itu ukuran partikelnya itu sangat menentukan lokasi deposisi di mana lebih besar dari 5 sampai 10 terhenti di orofaring atau juga 1 sampai 5 itu mencapai bronchiolus hingga alveolus dan lebih kecil dari 1 umumnya terekspresi kembali. Untuk absorpsinya alveolus sendiri yaitu membran alveoli yang sangat tipis memungkinkan absorpsi protein dan peptida secara efisien ke sistemik. Untuk keuntungan dan hambatan, yang pertama untuk keuntungannya itu kaya vaskularasi di mana mukosa hidung memiliki suplai darah yang sangat banyak yang memungkinkan penyerapan obat yang cepat ke dalam sirkulasi sistemik seringkali setara dengan suntikan intravena. Dan ada juga bias first pass metabolisme di mana obat yang diserap itu melalui mukosa hidung langsung masuk ke sirkulasi sistemik tanpa melalui hati terlebih dahulu. Yang berikut juga ada akses langsung ke SSP di mana obat dapat mencapai otak secara langsung melalui saraf penciuman dan trigeminal di atap rongga hidung melintasi sawar darah otak yang sering menjadi penghalang pengobatan penyakit saraf. Ada juga non-invasif dan nyaman di mana metode ini tidak menimbulkan rasa sakit, mudah digunakan terutama pada semprotan hidung dan juga meningkatkan kepatuhan pasien dibandingkan injeksi. Untuk hambatannya itu yang pertama ada clearance mukosiliar di mana ini adalah pertahanan alami hidung atau silia atau rambut-rambut halus yang ada di dalam hidung yang menggerakkan mukus atau lendir menuju tenggorokan yang membersihkan obat dari rongga hidung dalam waktu 15 sampai 20 menit. Hal ini mengurangi waktu kontak antara obat dan mukosa sehingga membatasi jumlah obat yang diserap. Yang kedua ada terjadinya degradasi enzimatik lokal di mana rongga hidung ini mengandung enzim peptidase, protease yang dapat mendegradasi molekul obat, terutama untuk protein dan peptida sebelum sempat terserap. Ada juga
punya volume terbatas di mana kapasitas rongga hidung untuk menampung sediaan itu terbatas sekitar 25 sampai 200 liter sehingga tidak cocok untuk obat yang membutuhkan dosis besar. Ada juga iritasi lokal di mana beberapa bahan obat atau tambahan eksipien dapat menyebabkan iritasi mukosa hidung atau merusak silia jika digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Ada juga deposisi partikel, absorpsi alveoli, dan faktor yang mempengaruhi. Untuk deposisi partikel atau ukuran dan tempat endapannya ini, partikel yang dihirup akan mengendap di saluran pernapasan berdasarkan ukuran aerodinamisnya. Untuk yang lebih besar 5-10 itu dia terdeposit terutama di orofaring dan saluran pernapasan atas atau nasofaring akibat inersia dan sedimentasi atau seringkali tertelan. Dan juga ada 1-5 di mana ukuran partikel optimal ini mencapai bronkiolus dan alveolo atau paru-paru bagian dalam dan perifer. Untuk lebih kecil dari 1 atau submikron ini sebagian besarnya itu tidak terdeposit dan terekstraksi kembali atau terhembus keluar saat ekspresi atau meski sebagian kecil itu bisa menetap melalui difusi. Untuk absorpsi alveoli ini merupakan tempat utama absorpsi sistemik dalam paru-paru karena karakteristik anatomismenya. Untuk itu ada membrannya itu sangat tipis di mana epitel dari alveolus ini sangat tipis dan memungkinkan obat menembus membran secara efisien. Ada juga permeabilitasnya tinggi di mana memungkinkan absorpsi obat itu larut air yang memiliki berat molekul tinggi melalui mekanisme transport vesikular dan juga ada luas permukaan di mana memberikan area yang luas untuk penyerapan cepat ke dalam sistem sirkulasi darah. Ada juga faktor-faktor yang menentukan seberapa efektif obat bekerja itu adanya faktor volume cairan mukus, ada juga laju pernapasan daripada pasien, kelarutan dan surfaktan dari paru, dan juga faktor lain misalnya kekentalan sediaan, pH lingkungan, dan juga koefisien dari partisi obat. Untuk mekanisme parameter dan strategi ada juga mekanisme deposisi dan absorpsinya itu di mana yang pertama ada inersia dan implikasi terjadi pada partikel besar di percabangan saluran napas atas, kecepatan udaranya itu tinggi memaksa partikel menabrak dinding saluran. Ada juga ada sedimentasi gravitasi di mana dominan ukuran partikel ukurannya itu sedang di bronkiolus, ada juga difusi bron terjadi pada partikel yang sangat halus, ada juga penembus membran basal di mana obat harus melewati lapisan mukus, epitel alveolar, dan membran basal sebelum masuk ke kapiler. Ada juga ada parameter BA dan BE sedian inhalasi di mana tantangan BE lokal itu tidak seperti obat sistemik yang diukur lewat darah, efek inhaler ini terjadi langsung di paru-paru. Konsentrasi plasma ini seringkali sangat rendah dan tidak mencerminkan efikasi di situs aksi. Ada juga in vitro dan juga korelasi di mana meskipun data in vitro ini krusial, FDA atau EMA ini seringkali mewajibkan untuk studi farmakodinamik klinik di mana untuk uji provokasi bronkial atau studi deposisi menggunakan pencitraan. Ada juga strategi formulasi dan evaluasi di mana yang pertama ada teknologi liposom digunakan untuk sustain release, mengurangi toksisitas lokal dan melindungi obat dari degradasi enzimatik di paru. Ada juga peningkatan penetrasi dan juga yang terakhir ada optimasi alat di mana penggunaan propelan baru dan spesial itu untuk mengurangi implikasi di tenggorokan. Ada juga DPI di mana optimasi gaya adesi antara obat dan pembawa itu agar mudah terlepas saat pasien menghirup, dan juga ada nebulizer di mana fokus pada kontrol ukuran droplet dan stabilitas fisik larutan atau suspensi selama proses atomisasi. Untuk strateginya ada strategi formulasi di mana yang pertama teknologi liposom di mana keunggulan liposom ini untuk meningkatkan enkapsulasi obat hidrofik dan hidrofobik melindunginya dari degradasi dan memungkinkan pelepasan terkendali. Untuk aplikasinya itu liposom dapat diinhalasi melalui nebulizer atau diubah menjadi bubuk kering. Metodenya itu umum menggunakan metode hidrasi lapisan tipis diikuti oleh ekstrusi untuk memperoleh ukuran partikel yang seragam. Untuk penggunaan peningkatan penetrasi
di mana penetrasi itu fungsinya mengganggu struktur lipid bilayer mukosa paru untuk memfasilitasi penyerapan obat khususnya untuk melakukan molekul besar atau hidrofobik. Ada juga formulasi inhaler di mana serbuk kering di mana strateginya itu biasanya melibatkan mikrosiniasi obat untuk mencapai partikel 1-5. Nah, penggunaan pembawa seperti laktosa itu untuk meningkatkan aliran dan aditif misalnya magnesium stearat untuk mengurangi adesi juga. Ada juga untuk optimasi daripada alatnya itu yang pertama untuk nebulizer di mana optimasinya penggunaan free batting mesh ini lebih efisien daripada jet nebulizer di mana dalam menghasilkan aerosol dengan ukuran partikel 2-5. Untuk MDI optimasinya itu penggunaan spacer atau alat bantu yang digunakan untuk mengurangi deposisi di orofaring dan meningkatkan koordinasi pernapasan aktuasi. Untuk evaluasi sediaan inhalasi, evaluasinya itu ada meliputi evaluasi fisikokimia, yaitu ukuran partikel, efisiensi rekapsulasi, dan stabilitas fisik. Ada juga evaluasi kinerja aerosol, dan juga evaluasi peningkatan penetrasi. Demikian materi untuk kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.